Oke, ketemu lagi sama Nino di Senggol Dong. Dan kali ini kita ngobrolin yang nyenggol-nyenggol sama soal yang lagi banyak dikupas, yang tiap saat itu muncul di media elektronik kita atau televisi. Jadi teman-teman pasti tahu kan, ini berkaitan tentang pagar laut. Wah, benar-benar luar biasa. Kita yang awalnya tidak berpikir bahwa laut itu bisa punya surat hak milik, bisa diakui sebagai kepemilikan atau hak guna bangunan, lalu kemudian dibayangkan itu jadi dikuasai oleh orang atau perusahaan. Ternyata laut kita, ya ampun. Dan menariknya lagi, tentu teman-teman sudah banyak mendengar bahwa ada sosok bernama Aguan yang disinyalir punya kepentingan di sana. Artinya pagar laut itu memang tujuannya untuk mendapatkan luasan tanah dari hasil penumpukan atau sedimen laut yang dibawa oleh ombak ke tepian. Nah, di soal ini yang belum banyak disinggung oleh banyak pihak adalah sampai saat ini kita belum mendengar apa yang atau respon yang diberikan oleh mantan presiden kita, Pak Jokowi. Sementara salah satu warga atas munculnya atau atas beredarnya kabar ini yang namanya Pak Khalid itu justru malah lagi naik daun nih. Dia digambarkan sebagai warga biasa, salah satu pekerjaannya juga mencari ikan, tetapi cara dia bercerita, bertutur, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis itu memberi banyak pihak berempati padanya. Dan kenapa sih yang soal beginian itu justru malah rakyat yang jeli melihat, yang mampu merasakan betul bahwa ada keanehan-keanehan. Sedangkan pejabat-pejabat kita awalnya pada mengelak lah, menghindar, tidak mau berterus terang. Tapi bagaimana bisa pinggiran laut, tepian laut yang jaraknya dari bibir pantai itu 1,5 kilometer dan sepanjang 30 kilometer itu bisa dipagari begitu. Itu tentu hal yang luar biasa, dan ini belum pernah terjadi pada rezim-rezim sebelumnya. Kebetulan pagar laut itu dibangun pada Agustus tahun lalu. Otomatis kita akan mempertanyakan, nih kok bisa sih pagar laut berada di pinggiran pulau yang sangat lepas begitu, dengan ombak tentu yang lumayan besar, tapi ada orang-orang yang diperintah di sana. Dan Pak Khalid rupanya mengamati sudah lama. Sementara dari kelompok masyarakat yang lain, jaring rakyat Pantura yang mengklaim bahwa mereka itu memagar dengan swadaya, itu justru yang dikomandoi oleh Mas Sandi. Ini malah nggak tahu nih sekarang gimana nih, karena dari berbagai pemberitaan saya belum mendapati Mas Sandi itu datang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Padahal mestinya Kementerian KKP itu sudah memanggil untuk mendalami siapa sih sebetulnya yang berperan karena mereka mengaku sebagai
orang-orang yang memang melakukan pemagaran itu. Di sini juga ada pihak-pihak yang memang harus ataupun melakukan tindak lanjut setelah kasus pagar laut ini terbongkar. Jadi misalnya kalau TNI Angkatan Laut, Bakamla dan lain sebagainya memang tugasnya menormalisasi kembali, nyabuti pagar, bambu diambil, lalu kemudian yang juga terpenting adalah mengambil atau menghilangkan pasir sebagai yang ada di lautan untuk tempat menancapkan bambu. Itu tetap juga harus dihilangkan lagi, karena justru keberadaan kalau itu tidak diambil nanti akan malah merusak habitat atau ekosistem laut, termasuk tentu ekosistem kehidupan di bawah air laut. Nah, itu memang tugas-tugas dari TNI AL maupun Bakamla. Di sisi yang lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mestinya mengkonsolidasi, mengumpulkan berbagai informasi terkait baik pihak-pihak yang mengaku bertanggung jawab atas dibangunnya pagar laut, kemudian juga nelayan-nelayan atau komunitas-komunitas yang dirugikan atas munculnya pagar ini, yang berada di sepanjang 30 km, mencakup 6 kecamatan, itu memang stakeholder setempat yang kena imbasnya juga harus dikumpulkan. Lalu kemudian juga di sisi yang lain, mencari tahu siapa sih masyarakat sekitar yang sempat terlibat. Terlibat dalam hal ini belum tentu dalam arti negatif. Paling tidak dia mendapat bayaran misalnya, memberi informasi atau membantu pengadaan bambu, mengangkut paranet untuk dibawa ke tengah laut untuk sebagai penahan pasir. Itu harus dimintai keterangan, karena dari masyarakat setempat itu akan didapat siapa sih yang menyuruh mereka, nama personilnya, kemudian nomor kontaknya, yang meski demikian kita sih pasti akan ragu ya, apakah bekas pekerja yang memagar laut itu kemudian masih menyimpan nomor mereka, atau ketika mereka dikontak itu nomornya masih sama. Tapi yang terpenting salah satunya adalah yang namanya Mas Andi yang mengaku mewakili masyarakat setempat yang membangun atau mendirikan pagar laut itu. Nah, tugas elemen atau instansi yang lain kayak kepolisian adalah menyelidiki, mendalami, menginvestigasi sebetulnya siapa sih yang berada di kasus ini. Yang berada di kasus ini bisa jadi siapa yang mengkoordinir para pekerja yang menggarap pagar laut, siapa kemudian yang membayar misalnya, siapa orang-orang yang berada di kawasan itu, lalu kemudian siapa sih yang sempat mengintimidasi nelayan setempat untuk melakukan protes. Dan kepolisian juga penting untuk bertanya kepada penguasa-penguasa wilayah, mulai dari kepala desa, camat, Bupati Tangerang, atau juga Polres pada saat itu, kalau misalnya Kapolresnya juga belum ganti dan lain sebagainya. Termasuk barangkali juga Pangdam di Banten atau Kapolda Banten itu juga bisa dimintai keterangan. Termasuk dalam hal ini adalah Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten. Nah, ada kementerian lain yang juga kita harapkan, kita inginkan supaya menginvestigasi kasus ini secara jelas, yakni kementerian pimpinannya Mas Nusron Wahid. Dia punya tugas pokok atau peran yang cukup krusial dalam hal ini, yakni meskipun tidak langsung berkaitan dengan pagar laut, tetapi terbitnya
263 sertifikat. Yang kenyataannya sebanyak, kalau nggak salah 234 diantaranya itu terbit HGB atas nama perusahaan yang ada kaitannya dengan jaringan perusahaan milik Aguan. Lalu kemudian juga ada sertifikat atas nama yang lain meskipun itu HGB. Tapi yang agak aneh memang ada 17 bidang sertifikat terbit dengan status hak milik. Ini hal yang sebetulnya juga bagi kita masyarakat awam itu juga aneh. Kenapa sih kawasan yang tidak berada di daratan, kawasan yang masih digenangi oleh air laut, tempat yang hampir tidak memungkinkan manusia untuk beraktivitas rutin sehari-hari, apalagi mendirikan rumah tinggal, kok bisa terbit sertifikatnya? Ini bukan persoalan sederhana, ini bukan masalah sepele, ini bukan kekeliruan yang pasti. Kenapa begitu? Karena bukan hanya jumlah sertifikatnya saja yang muncul itu ratusan, tetapi juga luasan yang terhitung dari harapan nanti ketika timbul daratan ke atas permukaan, itu diperkirakan luasannya mencapai 30 hektar. Itu sebuah luasan yang luar biasa. Dan agak uniknya, kalau memang itu ada status hak milik, lalu kemudian SHGB, sertifikat itu asalnya dari mana? Kan pasti sejarahnya semua sertifikat itu tercatat di BPN. Artinya dulu kalau model dulu itu ada patok, surat keterangan patok atau letter C, letter D dan lain sebagainya. Lalu kemudian statusnya jadi makin kesini, negara makin maju, bisa diurus menjadi sertifikat hak milik atau hak guna bangun dan lain sebagainya. Nah, di sini peran dari anak buahnya Bang Nusron itu cukup krusial, cukup penting agar apa yang sebenarnya menyeliputi kasus pagar laut itu jadi terang benderang. Dan kita cukup berharap Presiden Prabowo mestinya tegas pada perkara ini, bersedia mengusut, lalu kemudian juga membuka siapa saja sih pihak-pihak yang terkait dengan persoalan ini. Karena kalau kita terbiasa membiarkan atau mendiamkan sebuah masalah, apalagi ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, ini baru 100 hari pemerintahan. Kalau di rentang 100 hari pemerintahan, sebuah pemerintahan yang baru saja tidak bisa tegas, tidak bisa disiplin, tidak mampu menegakkan hukum, apa yang terjadi di 5 tahun yang akan datang. Yang pasti secara pribadi saya berharap teman-teman wartawan terutama yang mangkal di area sumber rumah pribadinya Pak Jokowi mungkin coba dong tanya atau minta responnya, minta komentarnya, apa sih yang disampaikan Pak Jokowi terkait terbitnya sertifikat di kawasan laut itu. Meski kita semua ya tahu, pasti Pak Jokowi akan bilang, loh kok tanya saya, kan bukan urusan saya, pasti begitu. Atau jawaban yang lain, kan saya bukan kepala BPN-nya tahun 2024. Benar gak? Kita tunggu saja apa respon dari mantan presiden kita. Sampai ketemu lagi di Senggol Dong.